Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo guys, kali ini saya ingin membahas bagaimana Gen Z itu dilihat manja kalau di dalam bekerja. Siapa yang melihatnya mereka sebagai orang yang manja, yaitu generasi-generasi sebelumnya itu atau generasi para senior. Mereka disebut manja itu karena pertama mereka tidak setia dalam pekerjaannya, mudah sekali lompat sana kemari gitu. Bekerja di sini tiba-tiba bosan selesai gitu. Itu alasan generasi senior. Padahal kalau kita bertanya kepada generasi Gen Z ya atau Gen Z, mereka itu alasannya sangat sederhana. Eh, Tidak sesuai gaji dengan pekerjaan, maka mereka lebih baik memilih pekerjaan yang lebih layak gitu kan. Mari kita bahas ya, kita bahas alasan Gen Z ini yang kemudian disebut sebagai work life balance ya. Ini dia. Ini dia yang saya maksud, memahami alasan Gen Z menuntut work life balance ya, atau keseimbangan pekerjaan atau keseimbangan hidup, pekerjaan yang seimbang dalam kehidupan gitu ya. Eh, Sebanyak 95% Gen Z menyatakan work life balance adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Jadi di sini kita berbicara pragmatis ya, berbicara dunia kerja, tidak berbicara bagaimana pola berpikir. Karena memang kesenjangan antara Gen Z dengan Gen sebelumnya yaitu pada pola berpikir. Kenapa saya katakan begitu? Saya kasih pengantar dulu ya, bahwa memang generasi sebelumnya itu mereka dalam tanda petik lebih tahan banting gitu. Yang penting bekerja walaupun gajinya itu kecil tidak masalah, yang penting bekerja gitu. Soal rezeki dan sebagainya itu urusan Tuhan dan sebagainya. Itu rasionalitas konseptual yang sangat kuat dimiliki oleh generasi sebelum Gen Z. Kenapa gitu ya? Ya mungkin alasannya generasi sebelumnya itu kenapa memiliki konseptual yang sangat kuat, karena dipengaruhi oleh lingkungan hidup mereka, pengalaman hidup, mungkin juga literasi bacaan yang kuat dan sebagainya. Sementara Gen Z itu mereka hidup lebih pragmatis, lebih apa namanya, mereka disuguhkan dengan informasi-informasi yang sudah siap saji gitu, yang disajikan oleh generasi sebelumnya juga sebenarnya itu, yang ketika mereka buka internet semua informasi itu ada. Oleh karena itu mereka memahami betul bagaimana dunia kerja. Sebelum mereka kerja mereka sudah tahu bahwa kerja itu hanyalah apa ya, dalam pengertian bagian dari kehidupan gitu ya, yang tidak harus melupakan tentang kesehatan tubuh, tentang kesehatan mental dan seterusnya. Itulah isi dari alasan-alasan work life balance ini. Mari kita bahas ya satu-satu, bukan satu-satu sih, mari kita bahas artikel ini. Artikel ini ditulis oleh siapa ini, Stepanus Ariandituyo, Dianesia Arlinta ya, dua orang penulisnya ini. Mari kita lihat di paragraf pertama ini. Ini tentu biasanya ya, di paragraf pertama dalam tulisan itu membicarakan tentang latar belakang tulisan. Nah, kita harus memahami latar belakangnya supaya pembicaraan ini lebih nyambung, lebih nyaman ya. Generasi Z sering dicap oleh generasi senior sebagai orang yang tidak berdedikasi tinggi pada pekerjaannya, sering mengeluh dan mudah mengundurkan diri di tempat kerja. Di tempat kerja mereka kerap beralasan suasana kerjanya tidak mendukung keseimbangan antara persoalan pekerjaan dan pribadi, atau biasa disebut dengan istilah work life balance. Ini dia. Sebelum kita bahas apa itu work life balance atau keseimbangan kehidupan pekerjaan ya, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan sebenarnya itu pengertian work life balance itu. Ini ada satu fakta yang ini nyata sekali gitu, bahwa dicap
generasi sebagai generasi yang tidak berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Itu sangat nyata sekali gitu. Bahwa banyak generasi senior menganggap jelek karena cap yang tidak elok ini ya. Padahal mereka tidak memahami kondisi generasi Z itu sendiri. Mereka menggunakan ukuran masa lalu gitu ya. Ini tidak fair tentunya. Bahwa generasi Z ini lahir juga disebabkan oleh generasi sebelumnya yang menuntut keadilan dan seterusnya. Bahkan dulu kan pernah ada perbudakan itu jauh sekali, mungkin ratusan tahun yang lalu, seperti perjuangan Karl Marx tentang kaum buruh, kemudian mencetuskan jam kerja buruh itu 8 jam sehari. Itu adalah upaya work life balance ini, bahwa antara pekerjaan dan kehidupan itu harus seimbang gitu. Kalau mereka bekerja terus menerus, itu apa bedanya dengan robot kan gitu ya. Nah, hari ini banyak lagi, urusannya kompleks sekali. Kemudian tenaga manusia diganti dengan robot dan seterusnya, itu bagian yang lain lagi. Kita fokus pada work life balance ini. Nah, ini alasan-alasan yang sebenarnya sering muncul gitu kan. Ya, tidak, mereka mudah mengeluh, mengundurkan diri. Emang betul Gen Z itu seperti itu ya. Gen Z itu seperti itu. Alasannya bukan mereka tidak betah dengan pekerjaan itu. Secara umum memang mereka kalau ditanya kenapa berhenti, ya saya malas kerja di situ. Padahal alasan yang lebih ya, prinsip lagi, karena pekerjaan di sana tidak sesuai dengan dirinya. Dan itu sangat sangat idealis sekali, dan generasi yang seperti inilah sebenarnya yang perlu kita jaga ya, yang perlu kita rawat ini. Mental mereka itu mental yang luar biasa gitu. Mereka tidak diperbudak oleh pekerjaan gitu. Nah, nanti ada keseimbangannya bagaimana kemudian di era hari ini sulit pekerjaan dan seterusnya. Oleh karena itu nanti ada gap yang sangat kuat ya, antara generasi Z yang menuntut pekerjaan atau menuntut work life balance itu, lalu dihadapkan dengan kenyataan sulitnya mencari pekerjaan itu, pada akhirnya mereka meruntuhkan pemahaman mereka atas apa yang mereka dapatkan dari pengetahuan-pengetahuan instan di internet, kemudian mungkin dari potongan-potongan pidato atau orasi oleh generasi-generasi sebelumnya yang memperjuangkan hak-hak kemerdekaan dan seterusnya. Itu mempengaruhi kehidupan mereka, bahwa mereka memiliki hak, mereka ingin sehat, mereka mentalnya harus baik, tapi dibantahkan oleh realitas sulitnya mencari pekerjaan. Dan akhirnya mereka meruntuhkan pemahaman itu gitu. Dan itu juga sebabnya mungkin ya kenapa Gen Z itu kerap kali mudah stres gitu dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan mereka harapkan. Mari kita lanjutkan lagi supaya tidak melebar kemana-mana ya. Hal ini tergambar dalam survei Jakfat. Jadi penelitian ini atau apa yang saya bicarakan ini sesuai dengan survei Jakfat ya, kepada 1262 responden Gen Z berusia 18 sampai 20 tahun pada Februari 2024. Sebanyak 95% Gen Z menyatakan work life balance ya adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Jadi sangat luar biasa, keren sekali. Anak umur 18 sampai 20 tahun sudah berpikir tentang hal ini. Itu adalah aset ya, sangat luar biasa. Tapi nanti ketika mereka umur 25 tahun gitu kan, tentu pemahaman ini akan diruntuhkan oleh realitas. Tapi kita jangan bahas itu dulu gitu. Bahwa realitas itu sulit mencari pekerjaan, tapi kita jangan bahas itu dulu. Bahwa anak 18 tahun sampai 20 tahun berpikir seperti ini, itu adalah aset sebenarnya. Jadi Gen Z itu tidak manja. Gen Z itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh generasi senior ini. Tapi malah generasi seniornya sendiri yang mematahkan mental mereka.
Mereka membutuhkan work life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Artinya begini, istilah milenialnya begini. Mereka itu tidak mau bekerja seperti kuda gitu loh, atau seperti kerbau, sapi gitu. Yang bekerja itu enggak, tidak manusiawi gitu. Mereka itu ingin bekerja tapi juga menginginkan ada waktu luang untuk mereka sendiri, untuk kesehatannya, untuk jalan-jalan, healing dan seterusnya itu. Jadi pekerjaan itu bukan jadi eh, kehidupan mereka satu-satunya, bukan menjadi warna hidup mereka. Pekerjaan itu menjadi salah satu bagian dari warna hidup gitu. Ya begitu kira-kira work life balance itu. Jadi harus seimbang antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Nah itu sangat ideal ya, sangat luar biasa generasi Z umur 18 sampai 20 tahun itu. Nah, mari kita lihat lagi, kita lanjut. Dengan work life balance mereka bisa menambah antusiasme pada pekerjaan, mengurangi stres, meningkatkan kinerja, memperbaiki kesehatan fisik, memperbanyak jejaring sosial hingga memenuhi hobi. Adapun 5% Gen Z lainnya menyatakan tidak memerlukan work life balance karena merasa mencari pekerjaan saja sudah susah. Ini yang saya sebut tadi itu realitas yang kemudian yang akan disadari oleh Gen Z ya, yang ketika mereka di umur 25 tahun atau lebih, mereka akan menyadari betapa sulitnya mencari pekerjaan. Ini yang menjadi bagian paradok atau bagian yang mereka harus terima gitu ya. Maka mereka sebenarnya dizolimi oleh banyak pihak, baik itu pihak pemerintah, baik itu pihak yang memberi kerja, dan pihak-pihak yang lain yang sebenarnya, bahkan pihak dari generasi senior yang menganggap mereka manja, tidak mandiri, dan seterusnya. Hal ini justru menjadi pemantik bagi generasi senior yang kini menjadi bos untuk lebih peduli pada karyawannya. Jadi sulitnya mencari lapangan pekerjaan itu justru menjadi senjata ya, bagi generasi bos. Generasi bos itu bukan ini ya, generasi apa? Generasi sebelumnya yang tentunya mereka lebih survive terlebih dahulu, memiliki perusahaan yang membutuhkan karyawan gitu dan seterusnya. Justru sulitnya mencari pekerjaan itu menjadi senjata mereka gitu untuk menekan gaji itu supaya menjadi rendah gitu, yang itu tidak lagi work life balance, tidak lagi seimbang antara tenaga yang dikeluarkan dengan gaji yang didapatkan gitu kan. Itu menjadi bagian atau permasalahan tersendiri. Selain berharap bisa menerapkan work life balance, aspek penting lain bagi Gen Z saat mempertimbangkan perusahaan ideal adalah lingkungan yang aman lingkungan dan mendukung peluang pengembangan karir, dan atasan yang mendukung pengembangan pribadi. Jika semua aspek terpenuhi, Gen Z akan sangat loyal pada perusahaan tersebut. Ya, jadi sebenarnya Gen Z tidak salah apa-apa ya. Gen Z itu meminta idealitas. Hanya saja kita sebagai bangsa atau generasi senior itu tidak profesional dari dulu hingga hari ini gitu. Baik itu terkait dengan apa ya, katakanlah nepotisme yang mendahulukan keluarga gitu kan, ataupun korup, sikap-sikap korup yang tamak gitu dan seterusnya, sehingga tidak ada proporsionalitas gitu, dan seterusnya lagi, sehingga Gen Z akhirnya menjadi bagian dari tumbal atau kambing hitam yang kemudian disebut sebagai generasi manja, mentalnya lemah dan seterusnya, yang tidak loyal dengan pekerjaan mereka. Padahal eh, siapa juga yang mau loyal dengan suatu pekerjaan yang
tenaganya lebih besar daripada hasilnya gitu kan. Hanya generasi-generasi yang dalam tanda petik mengerti soal konseptual yang saya sampaikan tadi itu, bahwa bekerja itu hanyalah bagian dari aktivitas hidup, sementara rezeki itu bukan satu-satunya dari pekerjaan. Itu kan hal-hal yang ada dimensi pemahaman yang sangat kuat gitu antara keyakinan, keagamaan dan sebagainya. Sementara dalam dunia kerja dan khususnya generasi Z itu tidak memiliki kemampuan itu gitu, memahami konseptual rezeki, konseptual apa itu bekerja menjadi amal ibadah itu kan, pengabdian dan seterusnya. Mereka Gen Z relatif tidak sama sekali merasakan perjuangan misalkan dalam dalam peruntukan rezim Soeharto misalkan 98, mereka kan belum ada gitu. Mereka lahir negara ini sudah demokratis, mereka lahir negara ini menjanjikan banyak hal, entah itu kesehatan gratis, sekolah gratis dan sebagainya. Mereka menikmati semua fasilitas itu gitu, sehingga mereka adalah generasi yang harusnya terus maju ke depan, bukan lagi melirik ke belakang bagaimana carut marut di belakang itu gitu. Kalau mereka ikut carut marut di belakang itu, kapan siapa yang akan maju ke depan itu? Nah, tugas kita, bukan tugas kita saya ya, tapi tugas Anda yang generasi senior itu memahami keadaan itu, memahami psikologis Gen Z itu. Nah, kita lanjut ya. Ini udah berapa menit ini? Udah 16 menit, lumayan lama ya. Gen Z cenderung mencari pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas, fleksibel ya. Waktu fleksibel itu pekerjaannya bisa outdoor, bisa di ruangan atau di luar ruangan. Seperti kerja jarak jauh, jadwal yang fleksibel dengan gaji yang memuaskan. Ini ini tentu kalau dibaca oleh generasi apa generasi senior ini akan ditertawakan, tapi harusnya begitu gitu. Hari ini kan berkantor itu tidak lagi menjadi hal yang wajib ya, itu bisa fleksibel seharusnya, apalagi dengan kecanggihan teknologi gitu. Masalahnya adalah generasi tua-tua ini selain itu tidak memahami atau tidak mengikuti perkembangan gitu ya. Mereka tidak merasa puas kalau pekerjaan itu jarak jauh gitu. Mereka ingin melihat langsung gitu, memastikan gitu. Sama dengan kalau ada rapat antara online dengan offline. Kalau generasi Z itu mesti memilih online karena hanya informasi yang perlu didengar dan difahami, bukan tatap muka dan melihat emosional satu sama lain. Nah, selain work life balance, mereka menginginkan gaji yang ideal dan seterusnya. Itu tadi disampaikan. Nah, intinya generasi Z ini tidak manja. Generasi Z ini adalah keterusan atau keberlanjutan dari harapan generasi-generasi sebelumnya. Tapi pada akhirnya generasi-generasi sebelumnya lah yang kemudian mematahkan semangat mereka. Mereka disebut tidak profesional, mereka disebut manja, mereka disebut tidak loyal dengan pekerjaan. Padahal berdasarkan survei ini, survei yang dilakukan oleh Jakfat itu tadi, dari 1262 responden itu 95%-nya menyatakan work life balance. Pekerjaan harus sesuai dengan gajinya. Kalau itu terpenuhi, maka Gen Z akan loyal dan setia dengan pekerjaannya. Dan kita akan melihat bagaimana Indonesia maju. Nah, itu yang ini itu saya rasa ya. Ini ada beberapa survei, ada beberapa ini ini bisa kita lihat, Anda pahami sendiri ya bagaimana ini pemahamannya. Nah, ini panjang sekali dan saya terlalu banyak ngomong tadi, akhirnya terlalu panjang kan tidak menarik lagi video ini.
Itu saja kesimpulannya bahwa Gen Z itu adalah generasi yang ideal. Jadi kalau tidak tepat sasaran, mereka akan bertemu dengan satu konflik yang membenturkan pemahamannya dengan realitas, bahwa mereka ingin pekerjaan yang ideal, pekerjaan yang sesuai dengan gaji, dan pekerjaan yang tidak menuntut begitu banyak waktu sampai 24 jam sehingga melupakan kesehatan dan seterusnya. Sementara mereka menginginkan pekerjaan itu adalah bagian dari warna hidup, bukan menjadi warna sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Itu adalah mental yang sebenarnya yang diharapkan. Oleh karena itu juga kenapa Gen Z di luar negara kita itu lebih survive, karena didukung oleh profesionalitas pemberi kerja dan didukung oleh pemerintahannya tentunya. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalam.